Mari kita sekali lagi berdoa memohon berkat Tuhan. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu ketika firman Tuhan disampaikan, diberitakan, biarlah hati kami siap untuk menerima firman. Hati kami siap untuk diubahkan melalui kebenaran firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Grace Life. Kalau saudara menghadiri ibadah minggu lalu dan saudara masih ingat dengan khotbah Pendeta Jeffrey, maka saudara akan tahu bahwa khotbah hari ini merupakan sambungan dari khotbah minggu lalu. Nah saudara, mari kita membuka firman Tuhan dari Yohanes 18 ayat yang ke-28 sampai 19 ayat yang ke-16a. Yohanes pasal 18 ayat yang ke-28 sampai dengan pasal yang ke-19 ayat yang ke-16a. Saudara, ini adalah bagian firman Tuhan yang cukup panjang dan sama seperti minggu lalu kita tidak akan langsung membaca keseluruhan perikop ini, tetapi kita akan melihat ayat demi ayat, bagian demi bagian, dan saya kemudian akan menjelaskan kepada saudara supaya saudara lebih mengerti cerita firman Tuhan hari ini. Jadi saudara tolong supaya Alkitabnya tetap dibuka sambil mendengarkan khotbah supaya saudara bisa mengikuti khotbah hari ini dengan baik. Nantinya di PowerPoint saya hanya akan menampilkan ayat-ayat di luar teks hari ini dan juga ayat-ayat di dalam teks hari ini yang menjadi penekanan dari khotbah saya. Mari kita mulai dari bagian yang pertama, kita akan melihat dari Yohanes 18 ayat 28 sampai dengan yang ke-32. Yohanes 18 ayat 28 sampai dengan 32 saya akan bacakan buat setiap kita. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukumanmu sendiri." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya, yang menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah saudara, cerita ini dimulai dengan sebuah konteks di ayat ke-28. Sesudah itu mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Nah saudara, kalau saudara masih ingat dengan khotbah minggu lalu, di minggu lalu diceritakan bahwa Yesus ditangkap. Dan setelah Yesus ditangkap, Yesus pertama-tama dibawa ke tempat Hanas, mertua dari Kayafas, sang imam besar. Nah saudara, di dalam pasal 18 ayat 24 diceritakan bahwa setelah menginterogasi Yesus, Hanas lalu mengirim Yesus ke tempat Kayafas. Nah saudara, hal ini kemungkinan besar terjadi karena interogasi yang dilakukan oleh Hanas terhadap Yesus menemui kebuntuan. Karena jawaban yang diberikan oleh Yesus itu tidak terdapat kesalahan sehingga Yesus harus dihukum mati. Nah saudara, tetapi Injil Yohanes yang kita baca tadi tidak mencatat secara detail apa yang terjadi ketika Yesus dibawa ke tempat Kayafas. Nah saudara, di dalam Injil Matius kita bisa tahu apa yang terjadi di tempat Kayafas. Di tempat Kayafas tampil banyak saksi-saksi dusta yang memberikan kesaksian-kesaksian palsu, tuduhan-tuduhan palsu terhadap pribadi Yesus. Matius 26 ayat 60-61 mencatat, "Akhirnya tampillah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Nah saudara, akibat tuduhan dan kesaksian palsu dari banyak orang ini, akhirnya Kayafas memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Dan karenanya Yesus kemudian dibawa ke tempat istana gubernur, ke tempat kediaman Pontius Pilatus, supaya hukuman mati ini dapat menjadi sah. Hukuman mati yang diberikan ini sah diberikan oleh Pontius Pilatus. Nah saudara, sampailah kita ke dalam bagian yang tadi kita baca. Yesus dibawa ke tempat istana gubernur, dan sampai di sana Pilatus lalu keluar menemui orang banyak yang membawa Yesus. Nah saudara, Pilatus lalu bertanya, apa yang sudah diperbuat Yesus? Sehingga orang banyak membawa Yesus ke hadapannya. Nah saudara, perhatikan apa yang disampaikan oleh orang banyak. Orang banyak bilang seperti ini, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Nah saudara, perhatikan bahwa orang-orang banyak yang membawa Yesus ini
Mereka bahkan tidak bisa menyebutkan satu alasan pun kenapa Yesus dibawa ke tempat Kayafas. Mereka cuma bilang orang ini bersalah. Kalau orang ini nggak bersalah, kami nggak mungkin bawa ke tempatmu. Dan saudara, di tempat Kayafas tadi juga cuma muncul saksi-saksi palsu, saksi-saksi dusta yang memberikan kesaksian-kesaksian palsu, tuduhan-tuduhan palsu terhadap Yesus. Itu kenapa di dalam bagian ini mereka cuma bisa menjawab dengan nada yang sarkas. Kalau dia nggak salah, nggak mungkin kami bisa bawa ke tempat. Nah saudara, Pilatus tentu sangat tidak tertarik untuk meladeni urusan seperti ini. Pilatus nggak tertarik untuk memikirkan apa yang harus dilakukan kepada Yesus. Maka Pilatus menyuruh supaya orang banyak menghakimi Yesus menurut hukuman mereka sendiri. Tetapi kita melihat jawaban orang banyak kepada Pilatus. Orang banyak berkata, kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang. Nah saudara, memang benar bahwa bangsa Yahudi waktu itu sebagai negara jajahan Romawi, mereka tidak punya hak untuk menghukum mati seseorang karena mereka adalah negara jajahan. Tetapi saudara, sebenarnya mereka bisa melakukan secara brutal. Misalnya dengan melempari batu kepada Yesus sampai Yesus mati. Kalau saudara ingat di dalam kitab Kisah Para Rasul, hal ini dilakukan kepada Stefanus. Dilempari batu sampai mati. Gak perlu ke tempat Pontius Pilatus untuk dijatuhkan hukuman. Tetapi kenapa Yesus dibawa ke tempat Pontius Pilatus? Saudara, dari sejak awal orang-orang banyak memang mau supaya Yesus dihukum mati di hadapan publik. Secara khusus lewat hukuman salib. Saudara, mereka mau Yesus dipermalukan, dinyatakan sebagai orang yang terkutuk ketika tergantung di atas kayu salib. Mereka berharap ketika Yesus tergantung di atas kayu salib, mereka bisa menyatakan bahwa Yesus ini salah, pengajaran-pengajarannya salah, pengikut-pengikutnya semua salah ketika mengikuti Yesus. Tetapi satu hal yang mereka tidak tahu, Yesus dari sejak awal menentukan sendiri bagaimana dia harus mati. Saudara, di ayat 32 dikatakan, demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Nah saudara, firman ini merujuk kepada perkataan Yesus ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-14. Di sana Yesus berkata, sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia, yaitu Yesus, harus ditinggikan. Saudara, maka orang Yahudi, para pemimpin agama, mereka berpikir mereka bisa membunuh Yesus. Mereka berpikir mereka bisa menentukan bagaimana cara Yesus akan mati. Tetapi sebenarnya dari sejak awal, Yesus sendiri yang menentukan bagaimana dia akan mati. Bahkan orang-orang yang membawa Yesus ke hadapan Pontius Pilatus, mereka tidak pernah sadar bahwa mereka sebenarnya sedang menggenapi apa yang Yesus nubuatkan. Saudara, maka apa yang kita bisa pelajari dari bagian yang pertama itu? Di tengah tekanan sekalipun, Yesus tetap pegang kendali. Saudara, sekalipun kelihatannya Yesus diadili di dalam bagian ini. Yesus dibawa ke Pontius Pilatus untuk diadili. Tetapi sebenarnya Yesuslah yang pegang kendali. Dan Yesuslah yang sedang mengadili. Yesuslah yang menentukan apa yang akan terjadi di depan. Yesus pegang kendali sekalipun dia berada di bawah tekanan. Nah saudara, mari kita lanjutkan pembacaan kita. Dan sekarang kita akan fokus pada karakter Pilatus. Dan kita akan melihat bagaimana ketika dia berhadapan dengan tekanan. Mari kita membaca dari Yohanes 18 ayat 33 sampai 38a. Saya akan membacakan buat kita. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Lalu kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini.
supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Nah saudara, sebelum kita melihat lebih detail dalam bagian ini, mari kita terlebih dahulu melihat siapa sebenarnya Pontius Pilatus. Saudara, Pilatus adalah seorang perwakilan Romawi yang ditunjuk untuk memegang wilayah Israel sebagai salah satu dari negara jajahan Romawi pada waktu itu. Saudara, Pilatus adalah seorang yang terkenal sebagai seorang yang sangat brutal dan bahkan kekejamannya sangat melegenda di tengah kalangan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Saudara, Pilatus juga terkenal akan menggunakan segala cara termasuk kekejaman supaya wilayah yang dipimpinnya tetap berada di dalam kendalinya. Saudara, maka menjatuhkan hukuman mati untuk mengikuti keinginan banyak orang seharusnya adalah hal yang sangat mudah untuk dilakukan oleh orang sebrutal Pilatus. Tetapi kita melihat bahwa Pilatus terlebih dahulu memanggil Yesus ke dalam istana, menginterogasi Yesus. Maka pertanyaannya adalah, mengapa Pilatus melakukan ini? Mengapa Pilatus tidak langsung saja mendengarkan orang banyak, Yesus dihukum mati saja. Tetapi Pilatus malah terlebih dahulu memanggil Yesus ke dalam istananya. Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat lagi di dalam Injil Matius. Karena di sana dicatat bahwa istrinya Pilatus sempat memberikan pesan kepada Pilatus. Di Matius 27 ayat 19 dicatat, ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya. Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu. Sebab karena dia aku sangat menderita mimpi tadi malam. Nah saudara, sehingga kemungkinan besar pesan yang disampaikan oleh istrinya kepada dirinya ini membuat Pilatus akhirnya lebih berhati-hati di dalam mengambil keputusan. Sehingga dia sebelum menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus, dia terlebih dahulu memanggil Yesus ke dalam istananya untuk diinterogasi. Nah saudara, di dalam istana Pilatus pertama-tama bertanya kepada Yesus, apakah engkau Raja Yahudi? Nah saudara, apa yang dimaksud dengan pertanyaan Pilatus ini? Kenapa Pilatus bertanya seperti ini kepada Yesus? Saudara, ketika Pilatus bertanya, apakah engkau Raja orang Yahudi? Pilatus sedang bertanya apakah Yesus adalah Raja yang akan memimpin pemberontakan. Raja yang akan memimpin perlawanan orang-orang Yahudi terhadap bangsa Romawi yang waktu itu menjajah mereka. Dan kalau benar Yesus adalah Raja yang seperti itu, maka akan dengan sangat mudah sekali Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Karena Yesus adalah pemberontak. Yesus akan melawan bangsa Romawi yang waktu itu sedang menjajah bangsa Yahudi. Tetapi kita melihat jawaban Yesus di ayat 36. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Saudara, maka Yesus menjawab, benar, dia adalah Raja. Dia punya kerajaan. Tetapi bukan kerajaan seperti yang ada di dalam bayangan Pilatus. Yesus bukanlah Raja yang akan memimpin pemberontakan terhadap bangsa Romawi. Sebaliknya Yesus menyebutkan bahwa kerajaannya bersifat spiritual. Nah saudara, jawaban Yesus ini sangat mempersulit Pilatus. Membuat Pilatus sangat bingung sekali. Karena Pilatus tidak bisa menghukum Yesus hanya dengan jawaban seperti ini. Dan sangat mungkin Pilatus juga ingat lagi dengan pesan yang disampaikan oleh istrinya. Dan mungkin Pilatus bertanya di dalam hatinya, bagaimana jika Yesus benar? Bagaimana jika jawaban yang disampaikan oleh Yesus adalah sebuah kebenaran? Nah saudara, maka apa yang dilakukan oleh Pilatus? Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kita. Ayat 38b sampai ayat yang ke-40. Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu? Mereka berteriak lagi, jangan orang ini, melainkan Barabas. Barabas adalah seorang penyamun. Nah saudara, setelah Pilatus mendapati bahwa jawaban Yesus tidak membuatnya bersalah, bahkan seharusnya dibebaskan, maka Pilatus berupaya dengan segala cara supaya bisa membebaskan Yesus. Nah sebenarnya ada salah satu cerita yang tidak terdapat di dalam Injil Yohanes, di mana Pilatus mengirim Yesus kepada Herodes setelah Pilatus tahu bahwa Yesus adalah orang Galilea.
Di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat yang ke-7 dicatat, dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia, Yesus, menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Saudara, hal ini Pilatus lakukan supaya Pilatus bisa lepas tangan dari perkara Yesus ini. Pilatus berharap supaya jangan dia yang memutuskan perkara Yesus ini. Supaya Herodes saja yang memutuskan apa yang harus dilakukan kepada Yesus ini. Pilatus sangat mungkin teringat kepada pesan istrinya supaya jangan banyak ikut campur terhadap Yesus ini. Maka Pilatus mengirim kepada Herodes. Tetapi jika saudara melanjutkan pembacaan di dalam Injil Lukas, maka saudara akan menemukan di tempat Herodes, Yesus hanya diam saja di sana. Di Lukas 23 ayat 9 dicatat, ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Saudara, akhirnya di tempat Herodes, Yesus hanya menjadi bahan olok-olokan. Dan akhirnya Yesus dikirim kembali ke tempat Pilatus, ke istana gubernur yang tadi. Nah saudara, maka kita sampai ke bagian yang tadi kita baca. Pilatus keluar membawa Yesus lagi, dan akhirnya Pilatus memberikan sebuah pengakuan yang sangat penting kepada orang-orang Yahudi. Pilatus berkata, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Saudara, Pilatus selalu memikirkan cara berikutnya, supaya dia bisa membebaskan Yesus. Dan Pilatus teringat pada sebuah tradisi di masa Paskah orang Yahudi, dia biasanya membebaskan seorang tahanan sesuai dengan permintaan orang-orang Yahudi. Nah saudara, ini adalah hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi di masa Paskah. Mereka biasanya meminta agar seorang tahanan bisa dibebaskan. Dan hal ini dilakukan sebagai simbol mereka mengingat Allah yang sudah membebaskan mereka dari tanah perbudakan di Mesir. Yang mereka kemudian selalu rayakan sebagai masa Paskah orang Yahudi. Saudara, Pilatus tentu sangat berharap supaya Yesus yang dibebaskan. Supaya dia bisa lepas tangan, dia bisa lepas dari tanggung jawabnya. Tetapi ternyata orang banyak justru berteriak, jangan orang ini, melainkan Barabas. Saudara, cara Pilatus kembali gagal. Dan Pilatus semakin tertekan dengan desakan orang banyak. Maka kemudian apa yang selanjutnya Pilatus kembali lakukan? Mari kita lanjutkan Yohanes 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya akan bacakan. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, salam hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, lihatlah, aku membawa dia keluar kepadamu supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Kemudian kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Ketika imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, salibkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Saudara, Pilatus jelas semakin tertekan di dalam posisi ini. Di satu sisi dia tertekan karena dia tahu Yesus tidak salah. Yesus seharusnya dibebaskan. Dia juga tertekan karena dia ingat pesan yang disampaikan oleh istrinya, jangan banyak ikut campur dengan perkara Yesus. Tetapi di sisi yang lain dia juga ditekan oleh orang banyak yang terus mendesak dia supaya menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan dia tahu dengan sangat jelas kalau permintaan orang banyak ini tidak dituruti, sangat mungkin terjadi kekacauan di wilayah yang dipimpinnya. Nah saudara, dua cara sudah dilakukan oleh Pilatus. Yang pertama dikirim kepada Herodes, yang kedua dibebaskan sesuai dengan tradisi Paskah orang Yahudi. Tetapi ternyata kedua cara itu gagal. Maka kali ini Pilatus memikirkan cara berikutnya. Kemudian Pilatus membawa Yesus, Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Saudara, kalau saudara pernah nonton film Passion of the Christ, tentu saudara tahu bahwa cambuk yang digunakan untuk mencambuk Yesus itu bukan cambuk biasa. Saudara, cambuk yang digunakan itu ujung-ujungnya terdapat benda-benda yang tajam. Kemungkinan besar terbuat dari tulang atau terbuat dari batu yang dikikis. Nah saudara, bayangkan setiap kali cambukan ini mengenai punggung Yesus, maka ini pasti akan merobek punggung Yesus.
menghancurkan kulit yang ada di punggung Yesus. Saudara, bahkan prajurit-prajurit yang ada di sana juga mengolok-olok Yesus, membuatkan sebuah mahkota duri dan kemudian ditancapkan kepada kepala Yesus. Saudara, setelah semuanya, Pilatus tentu sangat berharap supaya orang-orang Yahudi berbelas kasihan dan mau melepaskan Yesus. Saudara, maka setelah dicambuk, Pilatus kembali membawa Yesus keluar dan sekali lagi Pilatus mengatakan kepada banyak orang, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Pilatus membawa Yesus dan Pilatus kemudian mengatakan, lihatlah manusia itu. Saudara, frasa yang Pilatus gunakan ketika Pilatus berkata, lihatlah manusia itu, sebenarnya sedang menarik simpati banyak orang. Supaya orang-orang banyak berbelas kasihan terhadap Yesus ini. Saudara, Pilatus seperti sedang mengatakan, behold the man. Lihatlah manusia yang sudah tidak berdaya ini. Manusia yang sudah dicambuk berkali-kali ini. Manusia yang sudah dikenakan mahkota duri ini. Tidakkah kamu berbelas kasihan terhadap orang ini? Saudara, tetapi alih-alih bersimpati, orang banyak justru semakin sepakat berteriak. Salibkan dia, salibkan dia. Saudara, mendengar teriakan banyak orang ini yang semakin keras, Pilatus kemudian mengatakan, ambil dia, salibkan dia, sebab aku tidak menemukan kesalahan padanya. Saudara, waktu Pilatus mengatakan ini, Pilatus sebenarnya bukan sedang memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Pilatus seperti sedang mengatakan kepada orang banyak, kalau kamu mau orang ini disalibkan, do it by yourself, lakukan sendiri, gak usah bawa ke sini. Saudara, Pilatus sedang mencoba sekali lagi menghindari tanggung jawab dari menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan kalau saudara ingat di Injil Matius, kita bisa menemukan Pilatus yang kemudian mencuci tangannya sebagai simbol dia lari dari tanggung jawabnya atas hukuman yang ditimpakan kepada Yesus. Saudara, mari kita melanjutkan pembacaan kita yang sekarang mencapai klimaks di ayat ke-8 sampai 12. Lalu langsung kita akan melihat ayat yang ke-16a. Kata Pilatus, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Lalu ia masuk lagi ke dalam istana gubernur dan berkata kepada Yesus, dari manakah asalmu? Namun Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Karena itu kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Tetapi orang-orang Yahudi berteriak, jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Akhirnya, ayat 16a, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, saudara, dicatat di ayat ke-8, ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia makin takut. Saudara, ketika Pilatus mendengar teriakan banyak orang yang semakin mendesak dirinya, Pilatus jelas semakin takut. Dan akhirnya Pilatus kembali membawa Yesus ke dalam istana untuk sekali lagi berusaha menginterogasi Yesus. Dan kali ini Pilatus tentu berharap supaya Yesus bisa diajak kerjasama, supaya Pilatus bisa membebaskan Yesus. Tetapi ternyata ketika Pilatus bertanya di dalam istana, Yesus justru hanya diam saja. Nah, saudara, maka saya membayangkan Pilatus semakin tertekan, tetapi juga di sisi yang lain dia semakin kesal karena Yesus hanya diam saja. Maka Pilatus kemudian berkata kepada Yesus, tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Saudara, saya rasa pasti Pilatus mengatakan ini dengan nada yang sangat tinggi sekali. Tidakkah engkau tahu bahwa aku punya kuasa untuk membebaskan engkau dan juga untuk menyalibkan engkau? Kenapa engkau hanya diam saja? Kalau engkau mau menjawab, mungkin aku bisa membebaskan engkau dan ini jadi win-win solution buat kita. Tetapi mari kita melihat jawaban Yesus. Dan ini menjadi jawaban yang penting sekali. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Saudara, sekali lagi kita melihat, di tengah tekanan sekalipun, Jesus is in control. Jesus is in control. Saudara, di khotbah minggu lalu, kita ingat waktu Yesus mau ditangkap, para prajurit datang mau menangkap Yesus.
Yesus selalu berkata, akulah dia. Saudara, apa yang terjadi kepada para prajurit? Mereka mundur, bahkan sebagian dari mereka, sebagian besar terjatuh ke tanah ketika mendengar perkataan Yesus. Saudara, Yesus punya kuasa untuk membunuh mereka semua waktu itu. Tetapi Yesus tidak melakukannya. Di khotbah hari ini kita melihat bahwa Yesuslah yang menentukan dari sejak awal bagaimana dia seharusnya akan mati. Dan di bagian ini kita melihat bahwa Yesuslah yang memberikan kuasa kepada Pilatus untuk memutuskan perkaranya. Saudara, dari sejak awal Yesus mau ditangkap sampai Yesus diadili, Yesus pegang kendali. Jesus is in control. Saudara, maka sebenarnya siapa yang sedang diadili di dalam bagian ini? Apakah benar Yesus yang sedang diadili? Saudara, saya kira Pilatuslah yang sedang diadili ketika berhadapan dengan Yesus. Maka Yohanes kemudian mencatat, sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. Saudara, Pilatus jelas tahu Yesus tidak bersalah. Pilatus tahu dengan jelas bahwa Yesus seharusnya dibebaskan. Maka Pilatus terus-menerus berupaya mencoba supaya Yesus bisa dibebaskan. Tetapi ternyata orang-orang Yahudi masih punya satu kartu kunci, satu kartu as, supaya Pilatus mau tidak mau menjatuhkan hukuman mati, menjatuhkan hukuman salib itu kepada Yesus. Saudara, orang Yahudi ini berkata, jikalau engkau membebaskan orang ini, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Saudara, orang-orang semakin mendesak. Mereka menekan, memojokkan posisi Pilatus. Mereka berkata, kalau engkau membebaskan Yesus, maka engkau sedang melawan Kaisar. Dan saudara, kalau hal ini sampai kepada telinga Kaisar, maka jelas bahwa posisi Pilatus akan sangat terancam. Dan akhirnya di tengah segala tekanan yang memuncak ini, di ayat ke-16a dicatat, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara, mari kita merefleksikan tokoh Pilatus dengan karakternya yang digambarkan oleh Yohanes ini. Saudara, dari sejak awal Pilatus tahu Yesus tidak bersalah. Bahkan 3 kali di dalam bagian yang tadi kita baca, Pilatus mengatakan, aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Saudara, Pilatus bukannya tidak tahu kebenaran. Pilatus tahu sangat jelas apa itu kebenaran. Bahkan Pilatus berhadapan muka dengan sang kebenaran. Tetapi apakah akhirnya dia melakukan hal yang benar? Saudara, ternyata tidak. Pilatus justru memilih untuk melindungi dirinya sendiri karena tekanan banyak orang. Dan akhirnya dia menyerahkan Yesus kepada banyak orang untuk disalibkan. Saudara, sebagai orang Kristen, saya percaya kita sudah sangat akrab sekali dengan tokoh Pontius Pilatus ini. Kita sudah sangat familiar sekali dan sangat mungkin juga di dalam kepala kita sering kali menyalahkan Pilatus. Karena Pilatuslah yang menyerahkan Yesus sampai akhirnya disalibkan. Pilatuslah yang lepas tangan, yang mencuci tangan seakan-akan tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Yesus. Tetapi kalau kita mau jujur, bukankah kadang-kadang kita juga melakukan hal yang sama seperti Pilatus? Mungkin kita tahu banyak tentang kebenaran. Kita berhadapan dengan kebenaran ketika kita membaca firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan. Ketika kita mendengar khotbah di hari Minggu di gereja. Tetapi sangat mungkin tekanan-tekanan dari dunia membuat kita akhirnya mengkompromikan kebenaran. Saudara, misalnya mungkin kita tahu bahwa kekristenan adalah agama yang berbeda dengan agama yang lain. Bukan cuma berbeda tetapi juga bahkan bertentangan dengan ajaran-ajaran agama lainnya. Tetapi mungkin kita berhadapan dengan tekanan dunia yang mengatakan semua agama sama saja. Dan akhirnya kita juga mengiyakan. Kita ikut arus dunia. Saudara, mungkin di dunia kerja kita tahu bahwa kita seharusnya melakukan hal yang benar. Tetapi mungkin karena tekanan di tempat kerja kita, karena tekanan atasan kita, karena tekanan rekan kerja kita, mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Saudara, mungkin juga sebagai orang Kristen, sebagai murid Kristus, kita tahu bahwa kita seharusnya mengerjakan misi amanat agung. Sebagaimana menjadi fokus dari Grace Life Community Church. Tetapi mungkin karena tekanan-tekanan dari dunia, kita akhirnya tidak mengerjakannya. Kita memilih menuruti keinginan diri kita sendiri,
Kita hanya fokus pada kenyamanan dan keamanan hidup kita sendiri. Saudara, sebagai manusia yang penuh kelemahan dan keterbatasan, saya harus mengakui bahwa sangat wajar jika kita takut ketika kita berhadapan dengan tekanan-tekanan dari dunia. Saudara, sama seperti Pilatus yang gagal, kita juga sangat mungkin gagal untuk melakukan hal yang benar ketika kita ditekan oleh dunia. Saudara, kita sangat mungkin takut. Kita melindungi diri kita sendiri karena kita merasa kita tidak punya kendali. Ketika kita ditekan oleh dunia, kita akhirnya berusaha hanya mencari keamanan hidup kita, kenyamanan hidup kita. Kita mau kendali itu kembali kepada kita ketika kita punya keamanan itu. Dan akhirnya kita mengkompromikan kebenaran. Saudara, tetapi hari ini kita melihat di dalam kondisi yang sulit dan penuh tekanan sekalipun, kita punya Allah yang pegang kendali dan situasi hidup kita. Saudara, kita punya Yesus. Yesus yang pegang kendali dan menentukan bagaimana dia harus mati. Yesus juga yang memberikan kuasa kepada Pilatus untuk memutuskan pengadilan perkara terhadap dirinya. Saudara, maka di tengah tekanan dunia, mari kita datang kepada Allah. Mari kita memohon kepada Allah memberikan kita ketenangan dan keyakinan untuk dapat mengerjakan yang benar. Mohon kepada Allah agar mengingatkan kita bahwa Dia selalu pegang kendali atas situasi hidup kita. Mohon agar Tuhan terus menyatakan kehadirannya di dalam hidup kita, sekalipun ketika kita hidup dan ditekan oleh dunia. Saudara, biarlah ketika kita takut, saat kita ditekan oleh dunia, keyakinan dari pemazmur ini juga dapat menjadi keyakinan kita. Saya mengundang kita untuk membaca bersama Mazmur 56 ayat yang keempat ini. 2, 3. Waktu aku merasa takut, aku percaya kepadamu. 2 reflection questions untuk kita renungkan bersama. Saudara, apa yang biasanya kita lakukan? Apa yang biasanya menjadi respon kita, sikap kita ketika kita berada di dalam tekanan? Saudara, apakah kita biasanya tetap melakukan hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita tahu, yang sering kali kita baca, yang sering kali kita dengarkan? Atau jangan-jangan kita lebih sering mengkompromikan kebenaran? Kita hidup ikut arus, mengikuti apa yang diteriakan oleh dunia. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Tuhan melihat hatimu pribadi, lepas pribadi. Akui di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana fakta bahwa Yesus pegang kendali menolong kita hari ini untuk melakukan yang benar, sekalipun berada di bawah tekanan. Saudara, ketika kita ditekan oleh dunia untuk mengikuti keinginan dan teriakan isi hati mereka, mari datang kepada Tuhan, memohon anugerahnya, sekali lagi menopang kita, memampukan kita untuk tetap berdiri dengan teguh, menyatakan kebenaran. Tuhan, kami datang kepadamu. Tuhan, kami mengakui kami selalu takut ketika kami ditekan. Kami sadar kami tidak punya kendali, dan seringkali kami hanya memikirkan diri kami sendiri, mencari keamanan kami sendiri, mencari kenyamanan kami sendiri. Ya Tuhan, ampuni kami.
Tolong kami ya Tuhan, untuk berdiri teguh, menyatakan kebenaran. Waktu kami takut, kami percaya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.